Islam is not about we are better than you, but Islam is about let me show something better for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa berjumpa kembali di video saya yang berikut ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahannya pada kita semua. Salat dan salam mari selalu kita sanjungkan, kita sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Bulan Ramadan ini, sahabatku sekalian, sister and brother, adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa bulan Ramadan ini adalah merupakan pendidikan yang istimewa, sekolah mutamayyiz, ya, sekolah yang istimewa buat kita, yaitu penggemblengan selama sebulan, ya, mulai dari untuk menggembleng moral kita, spiritual kita, nah seperti itu, ya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali pesan, ya, terutama adalah pesan antara untuk kita selalu menjaga dan memelihara keimanan kita, ya, agar kita tetap menjadi orang yang bertakwa, ya. Nah, di bulan Ramadan ini juga, ya, semua kitab-kitab Allah itu diturunkan. Dari mulai kitab Zabur diturunkan juga pada bulan Ramadan, kitab Injil juga pada bulan Ramadan, kitab Taurat juga pada bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan juga. Nah, kata Allah, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, ya, satu malam yang sangat istimewa, satu malam yang sangat indah, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran, surah Al-Qadar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kata Allah, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya. Itulah disebut malam yang istimewa. Apa itu Al-Qadar? Ya, Al-Qadar itu maknanya, ada ulama yang mengatakan Al-Qadar itu adalah ketetapan. Ada juga yang mengatakan Al-Qadar itu penentuan. Dan ada juga yang menafsirkan Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Jadi malam yang sangat mulia, ya. Mari kita lihat kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, ya. Pertama adalah diturunkannya Al-Quran, ya. Dan selanjutnya kata Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar itu? Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, pada malam itu ya Allah mengutus para malaikat Jibril juga ya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu tuh malam yang penuh kedamaian, kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itulah malam yang indah. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman spiritual orang-orang yang telah menyaksikan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Ya, kata mereka ya, kata sebagian ulama juga, kalau malam Lailatul Qadar itu ya haruslah kita itu mendirikan malam itu atau menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis Bukhari Muslim, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa melakukan sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan keikhlasan karena mengharap ampunan dari Allah, maka akan diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Itulah sebabnya ketika selesainya Ramadan ini, maka ada perayaan yaitu Idul Fitri, kembali bersih, kembali suci. Ya, itu kalau bagi yang melakukan menghidupkan malam bulan Ramadan ini ya. Nah, terus kapan sih jatuhnya malam Lailatul Qadar? Ya, sebagian hadis Rasulullah dan mengatakan 10 malam terakhir. Nah, ada yang bilang juga 7 malam terakhir. Malam ke-7 dari 10 malam terakhir. Ada yang bilang malam ke-5. Ada yang bilang lagi malam ke-3 dari 10 malam terakhir. Ya, jadi kalau kita untuk mengikuti hadis Rasulullah, sebaiknya setiap malam itu kita menghidupkan malam bulan Ramadan ya dengan ibadah-ibadah sunnah ya, macam-macam, ada sholat tarawih, ada sholat tahajud ya, ada sholat witir ya, ada baca Al-Quran, tadarusan yaitu. Itu namanya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Dari sekian kegiatan tersebut kita itu tujuannya adalah untuk menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa ya. Nah, tadi saya sudah mengatakan apa sih hubungannya dengan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, katanya ada pengalaman spiritual yang aneh-aneh gitu ya. Ya, sepanjang saya mendengarkan dari cerita teman-teman atau guru-guru saya yang sudah almarhum ya. Kalau teman-teman ada juga yang masih hidup ya. Ada juga yang sudah almarhum. Ya, jadi mereka itu ada yang memang katanya ya, ada yang memang menyaksikan malam itu ya, ada yang didatangi oleh seseorang lah gitu ya, dengan bentuk rupa yang bagus, yang mempesona lah gitu ya, dengan mengucapkan salam kemudian dan sebagainya lah. Pokoknya kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar gitu ya, di luar logika. Apakah benar adanya? Nah, apakah hanya halusinasi saja? Kalau menurut saya pribadi ya, kita adalah orang beriman. Kata Allah, orang yang beriman itu adalah cirinya mereka adalah percaya dengan yang gaib. Yang gaib itu adalah sesuatu yang memang di luar logika. Logika tidak bisa mencerna. Itu secara karena sesuatu pengalaman spiritual itu tidak bisa kita cerna dengan panca indera, tapi dengan rasa ya. Ada juga yang mengalami pengalaman spiritual itu melalui mimpi gitu. Ada juga pada saat malam Lailatul Qadar itu dia mungkin tertidur tanpa terasa dan bermimpi. Ketika bangun dia tidak sadar kalau dia sedang bermimpi, seperti itu. Nah, itu seperti itu pengalaman spiritual, karena tidak bisa dibuktikan, tapi hanya bisa dirasa dengan keyakinan. Karena orang mukmin itu kan harus percaya juga dengan yang gaib. Kalau tidak percaya, bagaimana dia bisa merasakan kehadiran Allah gitu loh. Ya, Allah gaib, malaikat gaib gitu kan.
Sesuatu yang di luar logika kita tidak sanggup untuk mencerna, itu adalah yang gaib. Itu ya. Oke, itu menurut saya. Kalau Anda sekalian ingin percaya silakan, ingin menerima silakan, tidak juga tidak apa-apa. Itu opini ya. Oke, lalu bagaimana kita kalau kita tidak mengalami pengalaman spiritual tuh berarti kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dong? Oh, enggak juga gitu ya. Jadi cobalah hidupkan setiap malam bulan Ramadan itu ya kan. Siapa tahu Allah meridhoi kita untuk menikmatinya kan. Kita bisa menikmati pengalaman spiritual itu gitu kata Allah ya. Jadi hidupkan saja setiap malam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah gitulah. Apa sih tujuannya? Ya la'allakum tattaqun gitu. Agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya orang bertakwa? Kita bisa lihat saja ya, diri kita sendiri ya. Kita ini bertakwa apa enggak sih gitu. Nah, coba perhatikan surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa itu dia selalu berbuat baik. Jadi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi orang bertakwa itu enggak harus sempurna, enggak harus sempurna baiknya, enggak ya, pasti punya salah lah ya. Jadi teori tentang definisi takwa itu harus mentaat kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu segalanya, menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya, itu saya rasa udah kurang available lagi gitu ya. Tapi kalau menurut surat Az-Zariyat itu ayat 15 yang dan sampai 19 inilah yang menjelaskan tentang ciri-ciri takwa. Jadi orang takwa itu lebih banyak berbuat kebaikannya daripada buruknya gitu. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu suka menghidupkan malam dengan ibadah, dengan memohon ampun. Jadi kalau kamu orang yang sering bangun malam tahajud, istikharah, witir ya, itulah kamu orang yang bertakwa. Terus yang ketiga, orangnya suka berbagi. Nah, orang yang takwa itu orang suka berbagi. Kalau sudah kumpul 3 ciri ini ya di dalam surat Az-Zariyat, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Kamu udah banyak nih berbuat baik ya misalnya, tapi susah untuk bangun malam gitu, sering ketiduran atau sering kesiangan, ini juga belum disebut bertakwa ya. Terus kamu suka nih tahajud, tapi siangnya kamu tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga perbuatan, berkata yang buruk, berbuat yang buruk, ini juga belum bisa disebut orang bertakwa. Masih harus berusaha lagi untuk berubah seperti itu. Itu ciri orang bertakwa ya. Jadi tujuannya kita digembleng selama Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Sedangkan pengalaman-pengalaman spiritual itu kita akan memperoleh apabila memang diri kita ini sudah cukup untuk menerimanya, seperti itu. Dan pengalaman spiritual ini tidak bisa dibuktikan dengan sains dan sebagainya, tapi hanya bisa diyakini dengan rasa. Tuh. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita juga itu adalah kita merasakan. Jadi pengalaman spiritual ini juga dengan rasa seperti itu. Ya, ini menurut opini saya. Ya. Kemudian apa sih fenomena alam ketika malam Lailatul Qadar? Itu pasti ada tanda-tandanya. Iya lah, pasti ada tandanya. Rasulullah juga sudah menjelaskan di dalam beberapa hadisnya. Jadi ini sudah saya ambil dari beberapa hadis ya, tanda-tandanya. Pertama kan 10 malam terakhir. Nah, 10 malam terakhir itu ya dicek tanggalannya. Kemudian fenomena alamnya bagaimana? Yaitu ketika malamnya itu nanti adalah Lailatul Qadar ya. Pada pagi harinya itu matahari terbitnya sinarnya dengan lembut ya. Kalau kita di Indonesianya malam, terus di Eropanya pagi ya udah
ikutin di mana lokasi Anda berada seperti itu ya. Jadi sinarnya lembut ya kan, matahari terbit, kemudian pada malam harinya itu bulan seperti mangkok besar ya, bulan sabit tapi agak besar seperti itu. Kemudian udara pada malam hari itu tidak panas dan tidak dingin tapi sejuk. Kemudian pada sore harinya cuaca syahdu dan gerimis kecil seperti itu. Itu tanda-tanda alamnya ya. Ini menurut beberapa hadis ya. Kita bisa pakai juga sebagai tolak ukur. Tapi kalau kita mau benar-benar imanan wahtisaban, cobalah menghidupkan setiap malam bulan Ramadan seperti itu. Ketika selama sebulan ini kita sudah terbiasa menghidupkannya dengan ibadah-ibadah sunnah ya, maka insya Allah pasti Allah akan memberikan kepada kita itu pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu ya, agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Setelah Ramadan kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga saja selama sebulan ini kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bagus itu bisa terus bisa diamalkan, bisa dilestarikan setelah Ramadan ini. Jadi jangan setelah Ramadan ambiar lagi gitu, jangan ya, sayang dong, ya kan? Nah, oke, sampai sini dulu ya penjelasan tentang pesan-pesan Ramadan ini dan juga malam Lailatul Qadar ya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.